Selamat pagi Bu Feni, saya Natania Gracia Kristabella akan mempresentasikan tentang materi bab 3. Jadi, pertama, hukum adalah tata tertib yang harus ditaati oleh setiap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam suatu masyarakat. Nah, hukum sendiri menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, fungsi hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah alat pengukur tata tertib hubungan dalam suatu masyarakat. Yang kedua itu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebagai penggerak pembangunan. Nah, terus hukum itu terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama itu adalah hukum berdasarkan sumbernya. Nah, hukum yang berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum undang-undang, di mana hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah hukum kebiasaan, di mana hukum yang tidak ada di dalam undang-undang namun berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, seperti adat istiadat masyarakat. Contohnya seperti pecara ngaben, adat istiadat copot gigi, dan juga lompat batu. Kemudian yang ketiga adalah hukum traktat, di mana hukum traktat ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian negara. Contohnya seperti pembagian wilayah atau pembagian PBB. Kemudian yang keempat itu adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi ini adalah hukum yang terbentuk berdasarkan keputusan hakim. Jadi hukum jurisprudensi ini biasanya terjadi pada saat proses pengadilan. Kemudian hukum yang kedua ini adalah berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama hukum berdasarkan tempat berlakunya juga memiliki 4 jenis hukum. Yang pertama itu adalah hukum nasional. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Terus contohnya itu adalah UU ITE ataupun UU Syariat Islam. Nah, hukum syariat Islam. Terus yang kedua itu adalah hukum internasional, di mana hukum ini mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Nah, hukum ini memiliki beberapa contoh. Contohnya hukum traktat. Terus kemudian kita kalau mau ke luar negeri itu harus menggunakan paspor dan juga perjanjian internasional. Yang ketiga itu adalah hukum asing. Hukum asing itu adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara tertentu. Contohnya seperti hukum pidana. Yang keempat itu adalah hukum gereja, yang dimana hukum ini tuh adalah sebuah norma yang ditetapkan di dalam gereja. Contoh seperti 10 perintah Allah atau pasangan yang harus seiman dan sebagainya. Terus yang ketiga itu adalah hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi hukum tertulis ini adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis dan teratur dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksananya. Contohnya seperti KUH pidana. Terus yang kedua itu adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang hidup dan diyakini
oleh warga masyarakat. Contohnya tuh hukum adat kebiasaan. Nah, terus yang keempat itu adalah hukum berdasarkan waktu berlakunya. Contohnya itu adalah ius constitutum. Ius constitutum. Nah, ius constitutum ini juga bisa disebut dengan hukum positif, di mana hukum ini adalah hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Contohnya itu adalah undang-undang. Terus kalau misalnya yang kedua itu adalah ius constituendum, di mana bisa juga disebut dengan hukum negatif. Nah, hukum negatif ini adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya seperti rancangan undang-undang. Nah, yang kelima itu adalah hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, hukum berdasarkan cara mempertahankannya ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah hukum material dan juga hukum formal. Nah, hukum material ini adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar anggota masyarakat. Contohnya itu adalah hukum pidana, terus hukum perdata, dan juga hukum dagang. Nah, yang kedua itu adalah hukum formal. Hukum formal itu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Jadi contohnya tuh kayak hukum acara pidana atau hukum acara perdata. Nah, terus ada juga hukum yang berdasarkan sifatnya. Hukum yang berdasarkan sifatnya sendiri itu adalah terbagi menjadi dua, yaitu hukum berdasarkan sifat yang memaksa atau mengatur dan juga mengikat. Nah, kemudian setelah berdasarkan sifatnya, kita juga bisa melihat bahwa hukum juga bisa berdasarkan wujudnya. Hukum berdasarkan wujudnya itu adalah hukum objektif dan juga subjektif. Nah, lalu ada juga hukum yang berdasarkan isinya. Hukum yang berdasarkan isinya ini adalah hukum publik dan juga hukum privat, di mana hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu dan menyangkut kepentingan umum. Contohnya seperti yang terbagi atas 4, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan juga hukum internasional. Nah, yang kedua ini adalah hukum privat, di mana hukum ini tuh mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya, baik negara maupun pribadi. Contohnya seperti hukum pidana atau hukum perdata ataupun hukum perniagaan. Nah, gimana caranya kita bisa tahu bedanya hukum perdata dan hukum pidana? Jadi, hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang sebuah pelanggaran atau kejahatan yang memuat tentang larangan dan sanksi. Nah, contohnya seperti penipuan, pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya. Hukum perdata ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya seperti hukum keluarga, hukum hutang piutang, hukum kekayaan, hukum warisan, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam suatu hukum ini memiliki berbagai klasifikasi sistem peradilan. Yang pertama itu adalah ada peradilan umum, peradilan agama, terus peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan militer yang terdiri atas 4 peradilan. Yang pertama adalah pengadilan militer, yang kedua adalah pengadilan militer
tinggi, yang ketiga itu adalah pengadilan militer utama, dan yang keempat itu adalah pengadilan militer pertempuran. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila apa yang saya presentasikan ini kurang, mohon maaf. Terima kasih.